Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya berasal dari kelas Indralaya dengan NIM 0605-1281-92474. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu DRA Umi Khotimah, MPD PhD, dan yang terhormat Ibu Mariani SPD, MPD. Pembelajaran yang telah saya buat berisikan materi mata pelajaran PKN kelas 7 SMP, yaitu yang terdapat pada bab 5 mengenai kerjasama di berbagai bidang kehidupan yang sesuai dengan KD 3.5 menganalisis makna dan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian perkenalan dari saya. Langsung saja, selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik semua ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Erna pada mata pelajaran PKN. Pada hari ini kita akan membahas materi di bab 5, yaitu mengenai kerjasama di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Namun sebelum itu, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, tadi kan sudah berdoa. Sekarang silahkan kalian semuanya untuk meriksa kenyamanan serta kebersihan di tempat belajar kalian semua. Kalau misalkan masih ada sampah, silahkan buang terlebih dahulu ya, agar kegiatan pembelajaran kita berlangsung dengan nyaman. Nah, kalau sudah itu, silahkan kalian mempersiapkan alat tulis serta buku, dan yang paling penting untuk fokus menyimak mata pelajaran atau materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Anak-anak semuanya, tadi kan sebelumnya sudah Ibu sebutkan ya mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai kerjasama di berbagai bidang kehidupan yang sesuai dengan KD 3.5 menganalisis makna dan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna kerjasama di berbagai bidang kehidupan di masyarakat secara baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkategorikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat secara tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis makna dan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai pengertian kerjasama, kemudian ada bentuk-bentuk kerjasama, kemudian dilengkapi dengan contoh, dan yang terakhir adalah arti penting dari kerjasama itu sendiri. Nah, semuanya, sebelum kita membahas mengenai materi kerjasama, Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang masih ingat materi apa sih yang kita bahas pada minggu lalu? Ya, benar sekali, bahwasannya pada minggu lalu kita membahas materi di bab 4, yaitu tentang keberagaman antar suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang bisa memberikan penjelasan mengenai keterhubungan atau keterkaitan antara materi minggu lalu dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang kerjasama. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, bahwasannya keberagaman. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman yang sangat luas, mulai dari agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dari keberagaman yang ada ini dapat menjadikan sebuah tantangan. Tantangan ini akan berakibat pada ancaman dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerukunan dari keberagaman ini, dan salah satu upaya untuk mengatasi atau mencegah dari ancaman tersebut bisa dilakukan dengan cara dialog melalui kerjasama yang berprinsipkan pada kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan sikap saling menghormati. Nah,
Nah, sepertinya kalian semua sudah mempunyai gambaran ya mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, maka dari itu dapat kita pahami bahwasannya pengertian dari kerjasama ini adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi dalam kerjasama ini terdapat 3 unsur yang mendukung kerjasama itu. Nah, yang pertama itu adanya interaksi sosial, yang kedua adanya kepentingan, dan yang ketiga adanya tujuan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai pengertian dari kerjasama. Sekarang Ibu akan beralih ke materi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Namun sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan kerjasama dari lingkungan yang paling kecil, yaitu dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Winda Angelia tadi, bahwasannya kerjasama ini bisa dilihat dari lingkup yang paling kecil, yaitu mulai dari lingkup keluarga. Contohnya seperti anak-anak sedang membantu ibunya memasak di dapur. Nah, yang kedua tadi ada kerjasama di kehidupan sekolah, di mana salah satu contohnya itu bisa dilihat dari adanya kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga tadi yaitu tentang kerjasama di kehidupan masyarakat. Contohnya itu bisa dilihat dari kegiatan masyarakat yang dilakukan secara bergotong royong untuk membersihkan selokan dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nah, jadi sekarang anak-anak kita beralih ke materi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Nah, jadi secara garis besar terdapat 4 bidang bentuk kerjasama di dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama kerjasama di kehidupan sosial politik, yang kedua kerjasama di kehidupan ekonomi, yang ketiga kerjasama di kehidupan antar umat beragama, dan yang keempat kerjasama di dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Oke, kita bahas mengenai kerjasama yang pertama, yaitu dalam kehidupan sosial politik. Nah, kerjasama dalam kehidupan sosial politik ini bisa dilihat dari landasan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi bisa kita lihat kan bahwasannya kerjasama dalam kehidupan sosial politik ini berprinsipkan pada nilai hikmat, permusyawaratan, dan nilai perwakilan. Kemudian, pangkal tolak kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ini adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dengan melibatkan anggota kemasyarakatan yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, dapat kita ketahui kan bahwasannya contoh dari kerjasama dalam kehidupan sosial politik ini bisa dilihat dari lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup masyarakat. Nah, contohnya itu seperti pengambilan keputusan untuk memilih ketua RT atau RW. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwasannya pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ini yaitu terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah anggota masyarakat di lembaga-lembaga negara, yaitu yang sesuai dengan apa yang telah Ibu contohkan tadi. Baik, yang kedua yaitu kerjasama di kehidupan ekonomi. Nah, jadi kerjasama di bidang ekonomi ini bisa dilihat dari pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, hal ini berarti bahwasannya kerjasama atau kegiatan ekonomi di Indonesia itu berprinsipkan pada kegiatan kerjasama, yaitu dengan cara saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan secara adil. So, kerjasama di bidang ekonomi ini bisa kita lihat juga di lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup sekolah. Nah, di mana setiap sekolah itu pasti ada yang namanya koperasi. Nah, koperasi ini merupakan wujud dari kegiatan ekonomi. Nah, koperasi sekolah ini merupakan suatu badan usaha yang dilakukan atau yang diperuntukkan untuk warga sekolah itu sendiri. Yang ketiga yaitu kerjasama di kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi kerjasama di kehidupan antar pertahanan dan keamanan negara ini bisa dilihat dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang menyebutkan
tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, selain pada pasal tersebut, terdapat juga pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwasannya setiap warga negara itu berhak dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan dalam upaya pembelaan dan pertahanan keamanan negara. Nah, bisa kita lihat contohnya itu seperti sikap bela negara. Contoh yang paling kecil saja yaitu sikap masyarakat terhadap keamanan tempat sekitar mereka, yaitu dengan cara melakukan pos ronda. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama dalam kehidupan antar umat beragama. Nah, jadi kerjasama antar umat beragama ini bisa kita lihat dari pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi kesimpulan pada pasal ini yaitu menyatakan bahwasannya negara itu menjamin hak dan kebebasan dari tiap-tiap penduduk dalam meyakini dan memilih agama yang dipilihnya. Kerjasama antar umat beragama ini ditujukan untuk mewujudkan kerukunan hidup antar anggota masyarakat dan bagi pemeluk-pemeluk agama yang berbeda. Maka dari itu, kita sebagai anggota masyarakat yang baik, sudah seharusnya kita itu menanamkan sikap toleransi dan sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk-pemeluk agama yang lainnya. Karena tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai pengertian dari kerjasama, kemudian sudah Ibu sebutkan juga ya mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama ini. Sekarang kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu aja deh yang bertanya. Berhubung kalian tidak ada yang ingin bertanya kepada Ibu, nanti Ibu tayangkan sebuah video dan kalian simak baik-baik ya. Terima kasih, Pak. Concat. Gini, Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya, Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Mbak. Ini untuk setoran ini nanti juragan ini gimana ini? Uangnya hilang, Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh iya, sama-sama. Aduh, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek, Mas. Enak ya. Yang ini enak banget. Enak banget ya. Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh iya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja.
Pak, ini Ini kan sudah kotor. iya Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya Pak, ini aja Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Baiklah, setelah kalian mengamati video yang telah Ibu tayangkan tadi, silahkan kalian analisis apakah dalam video tersebut masuk ke dalam kerjasama. Kalau iya, masuk ke dalam kategori manakah kerjasama tersebut? Lalu kalian analisis apa makna yang dapat kita ambil dari video yang telah Ibu tayangkan tadi. Baiklah anak-anak, tugas analisis ini nanti kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Tulis saja di kertas 2 lembar. Oke? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, mulai dari pengertian dari kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, sekaligus contoh dari kerjasama ini, maka dapat kita simpulkan bahwasannya kerjasama ini sangat penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui kan, bahwasannya kita ini merupakan makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu tidak terlepas dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini pasti memerlukan manusia lain. Kita sebagai manusia itu pasti mempunyai pekerjaan yang berat, dan pekerjaan yang berat itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Pasti kita memerlukan orang lain untuk meringankan pekerjaan tersebut. Anak-anak, tidak terasa sepertinya materi sudah kita bahas satu persatu ya mengenai kerjasama tadi. Ibu harapkan semoga apa yang telah Ibu sampaikan, apa yang telah Ibu paparkan tadi, kalian dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas kalian silahkan buka buku halaman 134, yaitu kerjakan soal pada kompetensi 5.1 dan 5.2. Tugas ini silakan ditulis di kertas 2 lembar, kemudian kalian foto dan jadikan file, kemudian tugasnya dikirimkan di WA Group ya. Nah, anak-anak semuanya, Ibu rasa cukup ya waktu untuk mengerjakan soal tadi. Nanti silakan kumpul di WA Group dengan ketentuan dan syarat yang sudah Ibu tetapkan tadi. Nah, sekarang tidak terasa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian semuanya atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu harapkan semoga kedepannya kita akan lebih aktif dan lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya tetap jaga kesehatan, jangan pernah tinggalkan ibadah, tetap patuhi orang tua, jangan malas belajar, dan yang paling penting, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.